Halo, selamat datang. Dalam paparan kali ini, kita bakal bedah tuntas sebuah topik yang jujur saja sangat fundamental. Tapi, entah kenapa sering banget kita lupakan dalam kesibukan sehari-hari. Kita akan bahas inti dari pendidikan, yaitu gimana caranya menyatukan konsep mendidik dan mengajar. Ini bukan cuma teori membosankan di dalam kelas ya, ini benar-benar tentang bagaimana kita membentuk manusia yang seutuhnya. Menarik banget kan? Oke, mari kita langsung selami aja topik ini. Coba Anda renungkan sejenak, bayangkan skenario ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi kalau kita punya orang yang pinter banget, jenius lah istilahnya, tapi nol besar soal moral? Atau sebaliknya deh, gimana kalau ada orang yang hatinya super baik, jujur, tapi sama sekali nggak punya ilmu atau kecakapan buat menyelesaikan masalah di dunia nyata? Nah, ini dia, dilema modern yang sering banget kita temui, punya pengetahuan tapi tanpa karakter, atau punya karakter tapi tanpa kapasitas. Nah, untuk menjawab dilema tadi, mari kita masuk ke bagian pertama, 2 amanah utama pendidikan. Jadi gini, mendidik dan mengajar itu sebenarnya dua amanah yang berbeda, tapi dirancang untuk saling melengkapi dan menguatkan. Yang pertama itu ada tarbiyah atau mendidik, fokusnya eksklusif banget buat membentuk kompas moral seseorang. Mendidik itu tentang menanamkan akhlak mulia, membentuk karakter dari dalam diri, dan memastikan hati seseorang itu tetap bersih. Ibarat membangun rumah, ini adalah fondasi dasar tentang siapa kita sebenarnya, bukan cuma sekedar apa yang kita tahu. Mari kita beralih dan lihat gimana konsep ini dibangun. Sisi lain dari koin yang sama itu adalah taklim atau mengajar. Beda banget sama mendidik tadi. Mengajar itu orientasinya ke pengembangan intelektual, perluasan ilmu pengetahuan, dan pembangunan kecakapan hidup yang praktis. Intinya, ini tuh proses membekali otak dan fisik kita dengan skill teknis buat menganalisis, bertahan hidup, dan berinovasi di dunia luar. Kalau kita perhatikan, dua konsep ini tuh benar-benar saling mengunci. Tarbiyah di satu sisi ngurusin karakter dan hati, sementara taklim di sisi lain fokus ke pengetahuan dan kapasitas intelektual. Tujuan akhirnya, di dalam perspektif Islam itu bukan buat milih, oh saya mau pinter aja, atau saya mau baik aja, bukan gitu. Tujuannya adalah menciptakan manusia seutuhnya. Manusia yang punya pikiran tajam buat membedah masalah, tapi juga didampingi sama hati yang bersih dan amal yang kuat. Lalu dari mana sebenarnya kita dapat pedoman keseimbangan ini? Kita bahas di bagian kedua, landasan ilmu dan akhlak. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, wahyu pertama yang turun ke umat manusia itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Perintahnya sangat tegas, membaca. Ini bukan sekedar anjuran loh, ini mandat ilahi yang luar biasa. Tuhan langsung memerintahkan umat manusia untuk membaca, belajar, dan meneliti sebagai pintu gerbang utama untuk meraih ilmu pengetahuan. Ini bukti nyata kalau kapasitas intelektual itu ditaruh di posisi yang sangat-sangat tinggi. Kesimpulannya jelas banget, membaca itu esensial, belajar itu kewajiban, dan ilmu pengetahuan adalah pintu gerbangnya. Tapi, tunggu dulu, sumber ajaran ini juga ngasih semacam peringatan keras. Sebanyak apapun pengetahuan teknis yang Anda dapatkan dari belajar, kalau kecerdasan itu cuma berdiri sendiri tanpa dilandasi akhlak yang baik, ilmu itu ujung-ujungnya nggak akan bernilai apa-apa. Nah, hal yang paling menarik di sini adalah pernyataan di surat Al-Kalam ayat 4. Ayat ini dengan sangat tegas menyebutkan kalau Rasulullah itu memiliki akhlak yang sangat agung. Coba deh, ini tuh seolah membalikan paradigma modern kita yang sering banget mendewakan nilai akademis. Ternyata puncak tertinggi dari sebuah pendidikan itu bukanlah seberapa jenius otak Anda, melainkan seberapa mulia akhlak dan karakter yang Anda miliki. Tradisi kenabian menyempurnakan keseimbangan ini dengan sangat indah. Di satu sisi, riwayat Musnad Ahmad secara gamblang menyatakan kalau Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia, fokusnya di karakter. Tapi di sisi lain, riwayat Sahih Muslim menegaskan bahwa siapapun yang mencari ilmu, jalannya menuju surga bakal dimudahkan. Lihat kan? Ada harmoni yang sempurna banget antara pentingnya membentuk karakter dan manfaat luar biasa dari memperluas wawasan lewat belajar. Terus gimana penerapannya di dunia nyata? Mari kita lihat bagian ketiga, teladan sempurna Sang Rasul. Bayangkan kronologi sejarah yang luar biasa ini ya. Menit pertama, ada seorang Arab Badui tiba-tiba masuk ke dalam masjid dan secara mengejutkan buang air kecil di dalam sana. Menit kedua, para sahabat yang lihat kejadian itu seketika meledak amarahnya. Udah siap banget ngehukum pria tersebut. Tapi perhatikan menit ketiga, Rasulullah justru menahan para sahabat. Beliau luar biasa sabar dan malah membiarkan pria itu menyelesaikan hajatnya dulu. Baru di menit keempat, Rasulullah mendekati pria itu dan dengan sangat lembut, tanpa marah-marah sedikit pun, menjelaskan fungsi suci dari masjid.
Dan ini teman-teman, dengan sangat brilian mengilustrasikan dua pilar utama kita tadi dalam satu tindakan nyata. Langkah pertama, Rasulullah mendidik. Beliau mendemonstrasikan karakter lewat kesabaran, kelembutan, dan dengan sengaja menolak untuk mempermalukan orang itu di depan umum. Langkah kedua, pas suasana udah terkendali, barulah beliau mengajar. Beliau ngasih informasi faktual tentang fungsi masjid. Jadi urutannya jelas ya, karakter lebih dulu, baru fakta. Mengapa urutan penerapan ini jadi sangat krusial? Coba lihat hasil akhirnya. Pria Badui tadi nggak cuma sekedar dapat informasi aturan dari sebuah tempat, tapi karena dia diperlakukan dengan penuh akhlak, hatinya benar-benar tersentuh. Sinergi yang indah antara kesabaran si pendidik dan informasi yang diajarkan inilah yang memicu transformasi internal yang bertahan lama. Pria itu berubah menjadi lebih baik dari dalam dirinya sendiri. Tapi mungkin Anda berpikir, apa filosofi masa lalu ini masih relevan di zaman sekarang? Mari kita bawa ke masa kini, dalam bagian mengajar melampaui sekat agama. Saya mau membagikan sebuah kisah modern yang benar-benar menginspirasi. Kenalkan, Ibu Sarwendah Kongtesha. Beliau ini seorang guru muslim yang mengabdi di desa Waikela, Flores Timur, yang secara demografis mayoritas penduduknya beragama Katolik. Dan tahu nggak, karena pendekatan dan integritas moral yang beliau bawa sebagai pendidik, beliau diterima dengan super hangat oleh seluruh lapisan masyarakat di sana. Kisah Ibu Sarwenda ini jadi bukti hidup dari satu prinsip penting. Mendidik itu melampaui sekat agama, dan toleransi adalah nilai utamanya. Ketika proses mendidik dan mengajar kita landasi pakai akhlak yang mulia, itu secara otomatis bakal membangun jembatan toleransi yang kokoh banget. Rasa saling menghormati akan tumbuh wajar, melampaui batas identitas mayoritas atau minoritas. Oke, sekarang mari kita rangkum semua pemahaman ini di kesimpulan kita. Kekuatan sinergi ilmu dan akhlak. Ada bahaya yang sangat nyata kalau kita sampai memisahkan kedua hal ini. Kalau kita hanya mengajar, ya kita emang akan mencetak individu yang pintar, tapi mereka berisiko tinggi banget buat kehilangan arah kompas moralnya. Di sisi lain, kalau kita hanya mendidik, kita bakal menghasilkan individu yang hatinya baik luar biasa, tapi pas disuruh menghadapi kerasnya tantangan zaman modern, mereka kurang mampu bersaing. Keduanya nggak akan berhasil kalau dibiarkan jalan sendiri-sendiri. Jadi, poin krusialnya adalah kita sama sekali tidak bisa memisahkan keduanya. Mendidik itu bertugas menanamkan nilai-nilai dasar pada akar kita, sedangkan mengajar itu bertugas menumbuhkan cabang ilmu pengetahuan. Ketika dua hal ini disatukan dengan harmoni, maka akan lahirlah apa yang kita cita-citakan bersama. Sebuah generasi yang berakhlak mulia, punya pengetahuan luas, sekaligus memiliki daya saing yang tinggi. Itulah esensi dari keseimbangan sejati. Sebagai penutup paparan ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Entah Anda seorang guru, orang tua, atau bagian dari masyarakat. Di masa depan nanti, apakah kita cuma mau sibuk mencetak generasi yang pintar? Ataukah kita berkomitmen penuh untuk mencetak generasi yang benar? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan wajah peradaban kita ke depan. Terima kasih banyak udah bergabung dan menyimak dengan antusias dalam paparan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.